Balik lagi di Jeji Curcol, tempat dimana kamu bisa cerita semua masalah kamu, mulai dari kerjaan, kuliah, sekolah, pokoknya semua bisa kamu ceritain di sini. Hari ini aku kedatangan tamu yang very special dan juga bestie banget aku karena mirip banget nih sama aku, sama-sama extrovert ya kan. Please welcome Kak Putri Navia. Hai Kak Putri Navia, gimana nih Kak, kabarnya baik? Alhamdulillah baik, luar biasa. Wah, alhamdulillah ya Kak ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, nih aku mau jelasin ke teman-teman kalau Kak Putri Navia ini atau yang biasa dipanggil Kak Putnaf ya. Tuh. Kak Putnaf ini seorang QA engineer atau quality assurance di Female Daily. Nah, Female Daily kan beauty industry kan ya Kak. Wah, itu rare banget sih aku dengernya. Nah, kakak kan berarti quality assurance, berarti di bidang STEM. Tapi aku kan suka nge-stalk kakak juga nih. Suka nge-stalk nih Kak. Okay. Nah, aku lihat kakak tuh suka banget sama gambar, sama gambar, music, ya, terus gitu. Pokoknya dunia kakak kayak artsy banget gitu. Itu gimana sih Kak cara kakak ngimbanginnya? Itu gimmick, enggak gimmick ya guys. Oke, kalau dilihat dari pekerjaan aku yang lebih ke anak tech banget, sama ngelihat sosmed aku yang mungkin nggak cocok banget deh gue jadi anak tech gitu ya. Itu mungkin kayak bertolak belakang ya. Sejujurnya aku ini awalnya dari SMA itu nggak ada kepikiran untuk jadi anak tech ya, anak IT. Ya, kebetulan aku memang pengennya tuh lebih ke arsitek atau fashion designer gitu. Jauh ya Kak? Ada jauh. Cuman tiba-tiba dulu tuh ada 3 pilihan pas SBM, terus 1, 2 itu aku arsitek dan satu lagi harus di Jakarta. Aku lihat jurusan apa nih, IT, terus aku dulu mikirnya kan dulu kan aku suka main komputer ya. Apa sih dulu kan paling cuman Excel atau Microsoft Word gitu doang ya. Kayaknya gampang nih IT, masukin aja IT. Masuknya pilihan ketiga. Masuklah aku ke IT terjun ya, ibaratnya kalau kata orang-orang itu kecebur ya guys. Kayak gitu. Cuman pas makin dijalanin ternyata akhirnya aku melewati fase itu juga walaupun sambil nangis. Sambil nangis itu waktu kuliah juga kayak aduh gue salah jurusan nih, gue salah jurusan gitu kan. Tapi ternyata pas kerja juga kecemplungnya di alhamdulillah di IT juga sih, alhamdulillah. Jadi nggak usah jauh-jauh dari ilmu yang udah aku pelajari selama kuliah kayak gitu. Nah, karena tadi kan aku sempat mau arsitek gitu dan pengen fashion designer, tentunya aku tuh memang suka banget sama hal-hal yang art gitu, yang artsy. Untuk menutupi gitu ya. Betul. Jadi tuh aku memang suka gambar, suka main musik juga gitu. Kalau misalkan itu karena itu kali ya, karena hobi aku dan menurut aku dengan menggambar tuh itu bisa menjadi healing aku. Menyalurkan. Jadi betul, kalau aku lagi bosen atau aku lagi overwhelmed sama pekerjaan aku atau waktu itu tugas, biasanya aku langsung gambar-gambar kayak gitu. Oke. Terus kalau musik kebetulan aku tuh memang baru belajar aja sih. Belum bagus kok gitu. Paling kalau yang bagus suling doang. Suling aku bisa gitu. Do re mi fa sol la si do gitu. Iya, betul. Nah, kalau sekarang emang karena aku pengen belajar ukulele dari dulu, terus kebetulan aku juga udah punya ukulele, ya udah aku belajar aja. Jadi masih belajar lah ya. Berarti jadi tempat saluran kakak gitu ya selain IT. I see. Kak, kan kita udah spill dikit nih sama cerita-cerita kakak tadi dari dunia RC kakak sampai IT. Nah, ini izinkan aku untuk ceritain backgroundnya Curcol dikit. Jadi di sini kita tuh bakal nge-spill curcol-curcolnya temen-temen kita yang udah di sosial media nih, mereka pada cerita gitu. Nah, tapi sekarang saatnya kita nge-spillin kakak juga nih. Jadi ada yang namanya card challenge. Menarik. Apa itu ya? Challenge. Nih,
aku. Jadi di card challenge ini nanti kakak boleh milih pilihan kartu kita. Terus nanti kalau misalnya kakak udah dapet satu kartu, kakak harus ngelakuin challenge-nya. Dan nanti kakak bakal dapat hadiah, yaitu minuman yang kakak pengen banget gitu. Ih, seru banget. Seru banget. Sebelumnya minuman kakak apa nih yang lagi pengen kakak BM-in banget? Karena aku sekarang pengen hidup lebih sehat ya. Kayaknya bus enak kali ya. Oh, bus yang mana kak? Bus yang ada rasa mangganya lah. Oke, Aku suka pokoknya yang anything mangga. Staff dicatat ya, baik bus banget. mangga. Yuri. Bus pokoknya yang ada mangga-mangganya. Oke, kita lock ya kak ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, berarti kita langsung masuk ke card challenge. Tada! Aku udah punya kartu janji challenge-nya. Seru Mungkin banget. buat Kak Putnaf nih, mungkin kakak bisa pilih satu aja. Silakan. Semoga Udah ini ya. keberuntungan Deg-degan kakak. sih. Semoga ini adalah hari keberuntungan aku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Jeng, jeng. ya. Apa tuh? Waduh. Ngomong satu kalimat pakai bahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris. Apa Satu ya? kalimat Kak? ya? Satu kalimat. Mungkin kakak ada kayak bahasa Korea mungkin atau Jepang, Bahasa Korea sih atau atau Korea atau Perancis. Spanyola. Korea aja deh. Korea, oke. Lebih Ada ada favorito. gitu kata-katanya. Apa ya? Karena aku sering nonton drakor kali ya kayak Opa bogo sipoyo. Ada centil ya. Aduh, Opa bogo sipoyo. artinya apa kak? Artinya apa tuh kak? Rindu ya kayak Rindu. sayang aku kangen gitu. Iya. Aduh, maaf ya cringe. Enggak, tapi pasti kita juga relate kok. Aku juga relate. Iya, Aduh, kan? opa, aku sih. Iya, kalau misalkan nonton drama kayak opa ya. Aku makan ramen aja suka sosok Mashita gitu Oh, ya. masih oh iya Oh, benar-benar. masih tahu. Oke, ini nanti kita jadi ada babak penentuannya di akhir. Apakah kakak pass the challenge atau mungkin terlalu cringe? Cringe dia takut banget. Dikat Oke. aja dikat. Berarti kita udah sedikit spill kalau kakak tuh suka Korea juga ya. Iya betul. Nah, kita saatnya spill curhatan temen-temen nih kak. Ini jangan Kaputaf, nanti sekarang giliran temen-temen kita. Oke. Yuk kita langsung pindah ke janji curcol. Nah, saatnya kita bacain teman-teman kita yang udah curcol. Nih, kita udah terima banyak banget DM nih Kak Putnaf. Kayaknya langsung pada kepo nih sama dunia STEM dan dunia QA ya. Oke, first DM-nya. Halo, aku mau tanya Kak, seorang QA engineer itu kerjaannya ngapain aja sih Kak? Terus hubungannya sama beauty industry itu apa? Emangnya fashion atau kosmetik ada hubungannya ya sama STEM? Gimana nih Kak, dari sisi kakak? Oke, pertama-tama aku bahas dulu ya tentang QA. Apa sih itu QA? Ngapain aja sih QA? QA itu kan namanya quality assurance ya. Di situ kan namanya quality, berarti kita memastikan suatu produk itu kualitasnya sesuai sama standar yang perusahaan tentukan gitu sebelum dirilis ke production kayak gitu. Nah, kerjaannya ngapain aja sih? Jadi tuh selama masa pembuatan atau proses developmentnya aplikasi atau produk tersebut, itu QA itu tugasnya menganalisa skenario-skenario apa sih yang perlu kita sebagai QA pastikan agar flow-nya itu bagus, flow-nya itu sesuai sama standar yang udah ditentukan kayak gitu. Jadi harapannya tidak ada lagi tuh user yang menemukan suatu kesalahan dalam produk kita kayak gitu. Jadi kita memastikan kualitas itu aman dari kesalahan-kesalahan itu. Kayak gitu. Terus paling ya udah setelah kita menganalisa, kita melakukan pengetesan. Terus baru setelah itu kita mengadakan end-to-end testing untuk memastikan semua fitur yang sedang di development itu tidak mengalami tidak mengalami kecacatan juga kayak gitu kurang lebih. Nah, hubungannya QA dengan beauty industry tadi ya, fashion design, segala macam itu ada banget kan sekarang udah teknologi banget. Betul. Ya. Apa-apa itu membutuhkan aplikasi atau dan lain segala macam ya yang berhubungan dengan IT lah. Nah, disitulah andil kita sebagai anak tech untuk
berkontribusi dalam pengembangan aplikasi tersebut kayak gitu. Jadi kan sekarang juga misalkan beauty industry aku tuh kan lebih ke community, terus sekarang juga udah ada commerce-nya juga. Jadi di situ aku ambil andil dalam pengembangan suatu produknya, websitenya, aplikasinya. Iya. Jadi ya hubungannya sama teknologi juga gitu ya Kak. Oh, oke, I see. Semoga terjawab ya curcolan kamu. Nah, sekarang kita pindah ke curhatan kedua. Curhatan kedua nih Kak. Emangnya bener ya kalau anak-anak engineer itu suka kuper? Nah, ini pertanyaan banyak banget nih. Terlihat cupu kalau engineer dan kalau engineer yang kerja di beauty industry biasanya kayak gimana Kak? Apakah possible kalau engineer smart tapi juga gaul? Gimana nih Kak? Oke, ini menarik banget sih pertanyaannya. Emang image anak IT itu kuper ya? Atau nggak kayak stylenya kurang lah gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat sekarang kan juga orang-orang udah pada main sosmed ya. Dari sosmed juga mungkin udah ngelihat juga referensi-referensi style yang oke juga. Terus sekarang juga kalau mau beli baju dan lain-lain itu juga udah gampang ya, gampang dan murah gitu. Itu beda banget zaman aku waktu kuliah juga, kayaknya aku juga bisa dibilang kuper juga ya. Terus apakah aku terlihat kuper? Oh tidak. Enggak juga sih. Aku mau merendah aja gitu. Enggak sih, kalau menurut aku itu balik lagi ke taste dari pribadi masing-masing ya. Dan nggak menutup kemungkinan banget kalau anak IT juga tetap stylish dalam kehidupan sehari-harinya. Karena menurut aku sekarang juga banyak kantor-kantor yang menerapkan work-life balance ya. Jadi nggak terlalu berkutat lah dengan kehidupan kerjanya, jadi lupa untuk mengurus diri. Itu nggak banget sih ya, karena menurut aku yang pengalaman aku juga, aku masih tetap bisa mengeksplor diri aku, kayak gitu, tetap stylish, kayak gitu sih. Tetap main sama teman, gitu-gitu ya. Tetap nongkrong, kayak gitu. Bener tuh guys, jadi jangan terpaku sama pendapat, kalau misalnya anak engineer, anak teknologi tuh sebenarnya kuper, cupu gitu. Enggak ya, kita tuh gaul juga kok, tergantung sama personality masing-masing ya Kak. Betul. Oh iya, ini juga aku mau ngasih tahu juga sih, kayak di kantor itu masalah ini ya, kayak touch up atau itu penting banget sih menurut aku, karena itu berpengaruh banget ya. Aku dulu tuh kalau touch up tuh kayak rada-rada malu kan, harus ke toilet dulu. Tapi di kantor aku tidak, di female daily tidak. Depan meja kerja nih, laptop, kaca gitu. Jadi aku tuh melihat teman-teman aku kayak, oh ya udah kayak gitu tuh biasa aja. Jadi kayak mengimbus kepercayaan diri aku juga. Kayak gitu. Touch up is important, gengs. Nah, sekarang kita masuk ke curcolan ketiga kali ya Kak. Ketiga. Curcolan ketiga. Nih ya Kak, aku bacain curcolan terakhir sini ya sebenarnya dari teman-teman kita. Kak, aku bingung dalam memilih karir. Karena IT itu kan luas banget, ada data produk, ada digital marketing, cyber security, developer, QA, dan macam-macamnya. Nah, aku bingung nentuin yang aku mau pursue tuh yang mana. Kakak ada nggak saran buat aku? Silahkan, Kak Putnaf, kalau ada saran. Aku jawab ya, ini balik lagi jawaban aku adalah, ini pendapat aku pribadi ya, gitu. Jadi kalau mau diikutin nggak apa-apa, kalau nggak mau diikutin juga nggak apa-apa banget. Oke. Kalau kebetulan dari beberapa bidang pekerjaan di IT itu nggak semuanya aku tahu ya, terutama tuh yang cyber security itu aku belum pernah nyentuh sama sekali. Cuman kalau yang lainnya mungkin aku sedikit-sedikit tahu karena di dalam dunia kerja aku tuh sedikit bersinggungan sama mereka gitu. Nah, menurut aku kalau kalian memang sukanya yang teknikal banget, kalian cocok banget masuk ke developer seperti back end, front end, atau mobile developer gitu. Karena memang jenjang karirnya tuh bagus banget, kalian pasti udah pada tahu banget ya. Kalau developer tuh money cuannya itu banyak banget. Cuman ya itu kekurangannya mungkin kalau misalkan kamu emang nggak suka yang terlalu teknikal, kamu akan lebih sering overwhelmed dalam kerja gitu, selama kamu kerja gitu. Terus, tapi kalau misalkan kamu mau pengen nih mengaplikasikan ilmu IT kamu, tapi nggak mau terlalu ngoding,
itu cocok banget ke QA. Kenapa? Karena di awal itu aku juga nggak begitu suka ngoding ya kan. Ini adalah alasan semua anak IT selalu. Gue mau kerja tapi nggak ngoding apa sih gitu. QA jawabannya. Tapi bukan berarti nggak ngoding sama sekali ya. Karena sekarang kan QA juga yang namanya teknologi itu terus berkembang, dan di QA itu sekarang ada yang namanya QA automation. Jadi mau nggak mau itu kita tetap ngoding ya. Dan sepengalaman aku yang nggak suka ngoding ini, aku mencoba QA automation juga. Itu tuh menurut aku nggak yang pusing. Menurut aku itu menyenangkan, apalagi kalau misalkan itu skripnya itu berjalan, pas udah jalan terus berhasil, itu sebuah kepuasan tersendiri untuk diri aku. Kayak gitu. Terus tapi kalau misalkan kalian anak IT yang sangat amat ekstrovert gitu, sukanya ketemu orang, meeting sama orang, itu kamu cocoknya lebih ke produk atau project manager. Itu cocok sih. Dan lucunya lagi, aku tadinya memang mau pindah haluran ke PM ya kan. Cuma setelah aku pikir-pikir untuk jangka panjang, semisal aku memang nanti ke depannya mau menikah, ya pasti mau dong menikah gitu. Terus misalkan punya anak kayak gitu, kayaknya lebih efektif kalau aku tetap jadi QA karena waktunya itu lebih fleksibel dibanding PM gitu. I see. Berarti kalau misalnya kamu kebingungan cari karir, ya coba dibaca prospek ke depan, terus dibaca juga diri kamu tuh sukanya yang mana gitu ya. Bener kan Kak? Betul. Berarti ke pribadi masing-masing. Betul. Nah itu curhatan dari teman-teman kita. Semoga teman-teman semua yang udah curhat ke kita udah terjawab nih sama Kak Putnaf. Makasih ya teman-teman udah curhat. Sekarang babaknya penentuan. Sekarang babaknya penentuan Kak Putnaf. Apakah Kak Putnaf pass the challenge or not? You pass the challenge. Akhirnya minum bus. It's not sponsored ya. Boleh teman-teman. Wah, silahkan diminum Kak. Bus support us. Di endorse nih. Bener, sebelum kakak minum busnya, karena kakak udah datang hari ini, kita akan kasih kesempatan untuk Kak Putnaf buat promo apa aja yang Kak Putnaf mau. Pokoknya apa aja deh, mungkin Instagram atau mungkin mau yang lain, boleh nih ya, gratis satu kan? gratis. Oh, gratis ya. Gratongan. Mungkin aku mau promosiin akun sosmed aku aja ya, yang nggak seberapa itu. Tolong di follow Instagram aku @putnavia, atau enggak follow juga akun konten minuman aku namanya @drinkhomcafe. Drink.homecafe kayak gitu. Aku suka bikin-bikin. Jangan lupa follow. Jangan lupa di follow. Pakai akun fake, akun secret kalian, akun first kalian. Semua follow ya, gengs. Jangan lupa. Makasih banyak banget Kak Putnaf udah luangin waktu kakak untuk sharing-sharing ke teman-teman audiens kita dan juga ke teman-teman janji semua ya. Iya, sama-sama. Semoga teman-teman semua terbantu dari sharingan kita sama Kak Putnaf hari ini. Nah, buat teman-teman yang mau curcol, bisa banget curcol di link di bawah ini. Dan siapa tahu curhatan kamu kita feature di next episode. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. And see you on the next episode. Bye-bye! Bye!